Selamat malam, saudara-saudara yang kekasih, dimanapun saudara berada, di tempat kediaman rumah masing-masing. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah sejahtera damai dari Allah turun atas saudara sekalian. Shalom. Saudara, malam hari ini ibadah kita masih lewat media online dan kami sangat menghargai saudara-saudara sekalian yang dengan tekun mengikuti ibadah ini walaupun dalam suasana yang mungkin memprihatinkan, tetapi di segi lain sangat menguntungkan kita. Kita sekeluarga bisa menikmati hadiratnya, menikmati berkat Allah. Saudara-saudara, marilah kita menghampiri Tuhan, kita mohon kemurahan Tuhan untuk kebaktian malam hari ini yang kami sampaikan dalam semi PA, pendalaman Alkitab. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur sekalipun melewati waktu-waktu yang demikian rupa. Kami masih dapat membaca, mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun ibadah kami masih dalam suasana prihatin, tetapi kami bersyukur karena lewat ibadah online ini justru kami dapat menjangkau jiwa-jiwa yang mungkin saat ini, selama ini jarang mendengarkan firman Tuhan. Bahkan orang-orang yang tidak pernah mendengarkan firman, mereka dapat terjangkau. Sebab itu ya Tuhan, urapilah hamba-Mu, sertai firman-Mu dengan kuasa, sebab firman-Mu hidup dan berkuasa. Injil adalah keselamatan bagi orang yang percaya. Tuhan, terima kasih. Berkati pelayanan malam hari ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami hamba-Mu disembunyikan di belakang salib-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Gembala yang baik. Amin. Jadi saudara-saudara, malam hari ini kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di dalam pemecahan roti firman Tuhan dalam bentuk PA malam hari ini. Hanya memang saya harus belajar untuk menggunakan waktu yang singkat, sehingga mungkin nanti kami tidak akan membaca ayat demi ayat yang dicantumkan, tetapi kami harap saudara bisa membuka Alkitab masing-masing, dan kalau perlu saudara mencatat pasal ayatnya, kemudian saudara nanti akan memeriksa kembali setelah ibadah ini. Nah, sebelum kita mendengar firman lebih jauh, kita menaikkan sebuah pujian untuk mengawalinya sebagai berikut. Semakin ku berbakti, semakin berbahagia.
Mari saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mohon kemurahan Tuhan. Bapa di dalam surga, seperti hamba-Mu Yeremia berdoa, pertemukanlah kami dengan perkataan-perkataan-Mu, supaya kami dapat menikmati firman-Mu, dan firman-Mu menjadi kegirangan bagi kami. Begitu juga malam hari ini, Tuhan tolong kami semua, tolong anak-anak-Mu di tempat masing-masing, dapat menemukan firman Tuhan, menemukan rema untuk berkat hidup mereka masing-masing. Dan urapi hamba-Mu ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau membubuhkan perkataan-Mu pada mulut lidah kami. Segala puji bagi nama Tuhan, hamba-Mu hanya alat semata-mata, tetapi firman-Mu adalah firman yang hidup dan yang berkuasa. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, adapun pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, saya beri tema kehidupan ibadah yang bernuansa kebangkitan. Kita akan membaca ayat-ayat tersebut sebagai pendukung tema dalam surat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas,
di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Demikian firman Tuhan, saudara. Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada hari Minggu, tanggal 12 April, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Suasana kebangkitan itu, firman Tuhan minggu yang lalu menyatakan betapa hebat kuasanya yang bagi kita yang percaya. Sebab itu betapa penting kita anak-anak Tuhan hidup di masa yang sukar, kita mau hidup dalam nuansa kebangkitan. Rasul Paulus dalam surat Filipi 3 ayat 10 berkata, yang ku kehendaki, yang ku rindukan itu mengenal Dia, Yesus, dan mengenal kuasa kebangkitannya. Dan untuk mengenal kuasa kebangkitannya, kita harus rela untuk membayar harganya, yaitu menjadi seperti Dia, bersekutu di dalam penderitaannya, bahkan menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya kita dapat juga mengalami kebangkitannya. Jadi, saudara-saudara, untuk mengenal kuasa kebangkitannya, kita harus rela dan mau mengalami suasana kematian. Bagaimana itu, saudara-saudara? Saya akan menguraikannya dengan membaca referensi dari pembacaan Alkitab ini dalam Injil Yohanes, ya. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Berbahagia saudara-saudara yang ikut atau mengikuti pembacaan ini, mendengar dengan baik, serta menyimpan di dalam hati dan melakukan dalam hidupnya. Saudara-saudara, saya mengajak saudara untuk memperhatikan kehidupan 3 bersaudara, keluarga Betania, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus.
Ketiga bersaudara ini, kita melihat profil masing-masing, kita akan melihat, saudaraku, perbedaannya waktu mereka belum mengalami suasana kebangkitan atau sebelum Lazarus sakit, dan setelah mengalami suasana kebangkitan, setelah Lazarus mengalami mati 4 hari dikubur, dibangkitkan, maka suasana agak berubah. Seperti yang tersebut di dalam ayat 1 tadi. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkenan hadir di Betania, di tempat di mana Lazarus sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Ini dapat kita sebut bahwa suasana kebangkitan dari antara orang mati meliputi keluarga itu. Saudara tahu bagaimana Lazarus sudah sempat mati dikubur 4 hari. Ya, Marta Maria menganggap Yesus datang terlambat, tetapi tidak. Ternyata setelah 4 hari dikubur, Yesus berkuasa membangkitkan Lazarus. Sebelumnya Tuhan berkata, aku ini kebangkitan dan hidup. Yang percaya kepada akan hidup. Dan itu dibuktikan. Pada waktu Tuhan berkata, gulingkan batu dari kubur, kemudian dia berteriak, hei Lazarus, bangkitlah. Maka Lazarus bangkit. Saudara, itu terjadi beberapa waktu sebelumnya. Itu disebutkan di dalam Yohanes pasal 11. Nah, pasal 12 ini kita membaca bahwa di mana Lazarus sudah dibangkitkan, artinya keluarga itu sekarang ditandai dengan suasana kebangkitan. Nah, ini yang saya ingin sampaikan sama saudara. Tadi Rasul Paulus berkata di dalam Kolose pasal 3 ayat 1, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Yesus ada duduk di sebelah Allah. Pikirkan perkara yang di atas, jangan perkara yang di bumi. Puji Tuhan. Dan kita mau lihat ilustrasinya atau aplikasinya dalam kehidupan 3 bersaudara itu. Saudara melihat ada perbedaan sebelum suasana kebangkitan dan sesudah. Pertama kita melihat Lazarus, saudara. Ya, dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat 38-42, di sana diceritakan. Dan suatu hari Yesus ke Betania disambut oleh Marta dan Maria. Disebutkan bahwa Marta melayani, Maria duduk di bawah kaki Yesus. Pada waktu itu Lazarus tidak disebutkan, tidak ditulis. Di mana Lazarus waktu itu tidak diterangkan dalam Alkitab. Tetapi sangat mungkin pada waktu itu Lazarus mungkin sebagai orang muda, ya, mereka berada di luar, mereka tidak peduli dengan kedatangan Yesus, dan dia mungkin hura-hura di luar. Saudara, itu yang terjadi sebelum Lazarus sakit, sebelum mati, dan sebelum dibangkitkan. Tetapi saudara-saudara, kita membaca setelah Yesus dibangkitkan, tersurat di dalam Injil Yohanes pasal 11, di mana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, kemudian dicatat di dalam pasal 12 ini, dikatakan tadi di dalam ayat 1 dikatakan bahwa di Betania, di mana Yesus berada, di mana Lazarus sudah dibangkitkan, maka di sana diadakan perjamuan. Artinya ada suasana pesta, yaitu makan bersama dengan Yesus. Makan semeja, itu suasana kebangkitan, suasana perjamuan, suasana ada sukacita. Dan yang menarik di sini, Lazarus salah seorang yang ikut makan semeja dengan Yesus. Ini artinya apa? Lazarus setelah mengalami kebangkitan, dia mempunyai
persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus. Dengan apa? Makan sehidangan dengan Yesus. Saudara, saya tidak akan menafsirkan secara hurufiah makan semeja berhadapan dengan Tuhan. Tetapi ini pengertian secara rohani adalah Lazarus menikmati persekutuan yang indah. Dan persekutuan ditandai dengan makan bersama, pemecahan roti yang diadakan. Makan bersama semeja dengan Yesus. Ini ternyata adalah merupakan kerinduan Tuhan Yesus yang tersurat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Dia katakan, lihat, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk kepadanya, akan makan dengan dia, dan dia dengan aku. Saudara, ini firman Tuhan disampaikan kepada gereja Laodikia. Dan saudara perlu tahu, gereja Laodikia dicatat di dalam kitab Wahyu pasal 3 ini. Gereja yang kaya, gereja yang makmur, gereja yang tidak kekurangan apapun, gereja yang teratur rapi, tidak kekurangan apa-apa. Tetapi di mata Tuhan, gereja ini adalah gereja yang malang, buta, telanjang, melarat, miskin, buta. Nah, kita mau sebagai gereja yang mana? Di depan, di mata dunia kita kaya, kita makmur, kita lengkap dengan segala. Tetapi Tuhan Yesus tidak ada. Kenapa? Ternyata Tuhan di luar, di muka pintu. Tapi dia mengetuk. Siapa mendengar firman Tuhan, suara Tuhan, dan dia dibangkitkan dari mati kepada hidup. Seperti Lazarus, di dalam kubur dia mati, tapi mendengar suara anak Allah, seperti yang tersurat di dalam Yohanes 5. Barang siapa mendengar suara anak manusia, dia akan bangkit dari kematian kepada hidup. Lazarus mendengar suara firman, dan dia bangkit hidup. Kemudian dia makan bersama dengan Yesus. Saudara, kita anak-anak Tuhan, mungkin tanpa sadar, mungkin kita merasa sudah diberkati, sudah kaya, sudah cukup. Kita beribadah secara formalitas dengan segala kelengkapan, tetapi mengabaikan firman. Misalnya ini, saudara, kita puji-pujian, nyanyi, sorak-sore, mungkin kurang lebih 1 jam. Firman Tuhan hanya 20 menit, 30 menit. Saudara-saudara, begitu 1 jam cukup ibadah, mulai pembukaan, pujian, firman, sampai persembahan dan pengumuman. Bagaimana, saudara? Maka di mata Tuhan, kamu itu miskin, melarat, buta, telanjang, ya, dan malang. Tetapi Tuhan berkemurahan. Aku berdiri di muka pintu hatimu. Kalau kau mendengar teguranku dan mau bertobat, aku akan makan. Saudara, ini yang dialami Lazarus setelah mengalami kematian, kebangkitan. Dia duduk makan bersama dengan Yesus. Demikian juga saudara-saudara, kita anak-anak Tuhan yang mengalami kuasa kebangkitan. Seperti Paulus katakan, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, cari perkara yang di atas, di mana Yesus ada. Maka seperti Lazarus, setelah bangkit, dia hanya mencari di mana Yesus berada di situ. Untuk apa? Menikmati makan bersama dengan dia. Saudara, demikian juga kita, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Kalau kita merasa sudah mati bersama Kristus dalam baptisan air, kita dibangkitkan bersama dia dari dalam baptisan air. Kita seharusnya
mempunyai suatu sikap seperti Lazarus, suka makan bersama dengan dia. Seperti jemaat di kota Berea yang tersurat di dalam surat Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-11 yang berkata sebagai berikut, saudaraku. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika. Kalau saya baca secara bebas, orang-orang Kristen di Berea lebih baik daripada orang-orang Kristen di Tesalonika. Mengapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara, jadi kehidupan Kristen yang hidup dalam suasana melewati kematian dan kebangkitan, dia ditandai dengan senang membaca Alkitab. Paulus berpesan kepada gembala muda Timotius dalam surat Timotius pasal 4 dikatakan, kamu jangan sampai dianggap mudah, dipermudah orang karena engkau muda, tetapi engkau harus menjadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tingkah laku, kesucian. Dan sampai aku datang, Paulus berkata, bertekunlah membaca kitab-kitab suci. Bertekun dalam membangun, bertekun dalam memberitakan firman. Saudara, jadi kita anak-anak Tuhan, mari kita hidup dalam nuansa kebangkitan. Ditandai dengan senang makan roti firman bersama, bersekutu dengan Yesus dalam pembacaan firman, doa, dan seterusnya. Kemudian orang kedua yang kita melihat, Marta. Saudara bisa membaca ini dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 38-42, kemudian membaca Yohanes 12 ini, ayat 1-5 tadi. Perbedaannya apa? Di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 dan 30 dikisahkan di sana. Marta itu menerima Yesus dengan sukacita dan sibuk melayani Yesus. Saudaraku, ini menunjukkan keramah tamahannya. Tetapi saudara, pelayanan itu ditandai dengan keluh kesah. Marta merasa lelah, merasa capek, merasa bekerja sendiri, bahkan merasa tidak diperdulikan oleh Tuhan. Kemudian dia berkata, oh Tuhan, Engkau tidak peduli kalau aku bekerja sendiri. Suruh saudaraku Maria itu untuk membantu aku. Maafkan ya. Kemudian Tuhan tegur, Marta, engkau itu khawatir dari hal banyak. Hanya satu yang perlu, sudah diambil oleh Maria. Dia duduk diam, mengambil bagian yang tidak dapat diambil daripadanya. Saudara, ini penilaian Tuhan Yesus terhadap pelayanan Marta. Marta memang terkenal rajin, gerapyak, semanak, ramah tamah. Tetapi pelayannya disertai dengan sungutan, bahkan omelan, menggerutu, dan seterusnya. Dan Tuhan menegur, kamu khawatir tentang hal banyak. Perbedaannya sekarang, setelah mengalami suasana kematian, melalui suasana kedukaan yang berkepanjangan, selama 4 hari mereka berkabung, tetapi pada hari yang keempat itu Lazarus dibangkitkan, suasana berbeda. Dikatakan dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 juga, Marta melayani, di antara mereka melayani. Tetapi di situ, saudara, tidak ada keterangan. Maria tidak komentar apa-apa. Dia melayani dengan tidak bersuara. Karena apa? Dengan tulus ikhlas.
tidak ada omelan, tidak mengeluh. Artinya apa? Pelayanan Marta itu diperbarui, diperhalus lewat masa-masa kematian dan kebangkitan. Sebab itu Rasul Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 10 dan seterusnya. Yang ku kehendaki mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitannya, yaitu menjadi serupa dengan dia di dalam penderitaannya, bahkan dalam kematian, supaya aku dapat mengalami kebangkitan. Supaya kita bisa mengalami hidup suasana bangkit ini, kita rela menggak mati. Mati apa, saudara? Ya, mungkin waktu kita dalam suasana era corona ini, COVID-19 ini, kita seperti dibuat menderita. Mengalami kesunyian, mengalami tidak dapat memuji Tuhan dengan rame-rame. Daud berkata di dalam Mazmur 42, "Oh Tuhan, aku terkenang, aku teringat, aku rindu ibadah seperti yang lalu. Bagaimana aku berjalan dengan orang banyak, saling mendahului menuju ke rumah Allah dengan pujian yang sorak-sore rame-rame." Waktu itu Daud berada di padang gurun, merindukan suasana ini. Begitu juga saya dan saudara, mungkin kali ini kita rindu kapan kita bisa beribadah di dalam gereja dengan pujian rame-rame, dengan suara musik yang gegap gempita. Dan sekarang sunyi. Saudara, tetapi puji Tuhan, dengan lewat itu mereka diajar untuk berdiam diri, introspeksi, ya, dikoreksi, ketidakpercayaan mereka dikoreksi. Kemudian pada waktu hari keempat Yesus datang. Tidak terlambat, saudara. Justru Tuhan menyatakan kuasanya. "Hei Lazarus, bangkit!" Dan keluarlah Lazarus. Saudara, dapat diceritakan lebih panjang. Tetapi intinya mereka telah mengalami suasana kebangkitan. Dan lihat, Marta melayani dengan penuh tulus ikhlas dan diberkati oleh Tuhan. Oh, puji nama Tuhan, saudara-saudara. Itu Marta. Sekarang Maria. Bagaimana, saudara? Maria dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 40 dikatakan, sementara Marta sibuk melayani, Maria duduk di bawah kaki Yesus, di ujung kaki Tuhan, mendengar terus-menerus perkataannya. Dan itu Tuhan katakan ini bagian yang terbaik yang diambil oleh Maria, yang tidak dapat diambil daripadanya. Duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Itu sebelum peristiwa kematian dan kebangkitan Lazarus. Bagaimana dengan yang terjadi setelah terjadi suasana kematian dan kebangkitan? Saudara, kita membaca tadi dalam Yohanes 12 ayat yang ketiga. Maria duduk dan mencurahkan minyak narwastu yang murni, tidak ada campuran, dan mahal harganya. Ditaksir oleh Yudas itu kira-kira 300 dinar. Saya pernah menguraikan 300 dinar itu merupakan masa kerja buruh harian di Israel atau pendapatan orang kebanyakan seperti levelnya Maria, Marta, Lazarus. 1 hari 1 dinar. Itu tercatat dalam Matius 20. Nah, kalau 1 hari 1 dinar, 300 dinar berarti 300 hari. Dan saudara, kalau kita teliti, orang bekerja efektif setahun itu 300 hari. Karena apa? Dipotong hari Sabat 12 kali 7 atau 12 kali hari Sabat, atau setahun itu ada 52 hari Sabat. Berarti tinggal kurang lebih 13 hari. Itu belum terpotong hari besar,
Dan di Israel banyak hari besar yang tidak boleh bekerja. Dan bagi seorang perempuan ada sendiri, saudara. Waktu mereka datang bulan atau mens, mereka tidak bekerja. Jadi saudara, 300 itu efektif orang bekerja. Jadi kalau harga minyak narwastu itu 300 dinar, itu berarti untuk membeli itu orang harus bekerja 300 hari. Itu tidak makan. Tetapi kalau dipotong makan berarti untuk menabung bisa mencapai 300 hari, 300 dinar, berarti bekerja lebih dari setahun. Mungkin bisa 3 tahun. Itu sebabnya maka Yudas berkata, wah ini pemborosan. Tabungan selama kurang lebih 1-2 tahun, kok diboroskan begitu. Itu penilaiannya Yudas. Tetapi saudara melihat bagaimana Maria yang tadi hanya duduk diam mendengarkan firman, setelah mengalami proses penghalusan lewat masa duka cita, masa kedukaan, masa kesunyian, katakan masa kematian, kemudian masa kebangkitan. Maria meningkat, saudara. Ibadahnya meningkat. Tidak hanya duduk dia mendengarkan firman, tetapi sekarang dia meningkat jadi pelaku firman. Yakobus berkata di dalam surat Yakobus 1, dikatakan, saudara, jangan banyak ngomong, tapi banyak diam mendengar. Mendengarkan firman pengajaran yang bisa menyelamatkan. Tetapi jangan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Sebab orang yang mendengar tidak melakukan, itu seperti orang yang menipu diri sendiri. Berdiri di muka cermin, dia bisa melihat keadaan dirinya, terus meninggalkan cermin dan dia lupa akan dirinya. Banyak orang Kristen seperti ini, saudara, yang tidak mau dikoreksi oleh firman bagikan cermin itu. Mereka mengaku, wah ini firman tidak cocok untuk saya. Dia tinggalkan, sehingga akhirnya hidup mereka tidak mengalami perubahan. Tetapi Maria tidak. Maria dalam Lukas 10 dikata, duduk diam mendengarkan firman. Tapi dalam Yohanes 12 ini ayat 3, dia duduk peningkatan, dia melakukan apa? Mempersembahkan. Orang mempersembahkan sesuatu itu bukan karena dia kaya, bukan karena dia lebih. Banyak orang-orang kaya tapi kikir, tidak bisa berbuat sesuatu bagi Tuhan. Tetapi Maria, walaupun dia tergolong orang sederhana, tetapi dia melakukan firman, dia mempersembahkan apa yang dia bisa miliki, dan dikatakan persembahannya itu murni. Tidak ada embel-embel, tidak ada motivasi, tidak ada pamrih. Dia ingin murni untuk melayani Tuhan. Dan mahal harganya. Oh puji Tuhan. Ini kuasa kebangkitan. Kalau kita anak-anak Tuhan mengalami masa-masa kematian, mungkin kekurangan, mungkin kemiskinan, mungkin kehilangan pekerjaan, tetapi kita tekun duduk mendengarkan firman, kita akan mengalami kebangkitan. Dan kita bisa menjadi pelaku firman. Kita bisa mempersembahkan apa yang dikatakan murni, mahal harganya. Dan dikatakan seluruh ruangan itu semerbak harum baunya. Saudara bayangkan, satu semprotan minyak wangi itu kalau disemprotkan seluruh ruangan harum. Ini satu botol dipecahkan. Luar biasa harum. Wah, persembahannya Maria harum. Saudara baca Filipi 4 ayat 18. Persembahan orang Filipi. Orang Filipi bukan orang kaya. Tersurat di dalam 2 Korintus 8 bahwa orang Filipi itu miskin, tertindas, tetapi mereka rela membagi hartanya untuk mendukung pelayanan Paulus. Mengapa? Karena mereka mendengarkan firman. Dan Paulus berkata, yang ku kehendaki bukan persembahan itu, tetapi buahnya, buah pengajaran firman itu membuat orang Filipi rela mempersembahkan
persembahannya dari kemiskinannya. Dan ditulis di dalam Filipi 4 ayat 17-18 katakan, aku menerima persembahanmu. Persembahan yang harum, disukai Allah dan berkenan. Oh luar biasa saudara. Orang Filipi mempersembahkan, mendukung pekerjaan Tuhan. Bukan karena mereka kaya, bukan saudara. Tapi karena dia mendengar firman, buah pengajaran firman. Maka dari itu kita melihat Maria dikerjakan oleh firman. Sehingga dia mampu untuk melakukan itu. Di mata manusia perbuatan Maria ini pemborosan. Tapi di mata Tuhan, saudara, Tuhan Yesus berkata, ini adalah untuk mengingat penguburan. Dan itu dijelaskan juga di dalam Markus 14. Tuhan berkata, dia berbuat baik kepadaku. Dia mengurapi aku seolah-olah persiapan penguburan. Dan kalau saudara membaca dalam Markus 16, ternyata pada hari kebangkitan, Maria Magdalena ini ingin mempersembahkan persembahan, ingin mengurapi, meminyaki mayat Yesus. Ternyata apa? Tidak bisa, saudaraku. Karena kubur sudah kosong. Yesus sudah tidak ada. Sehingga rempah-rempah yang dipersiapkan tidak dapat diterima lagi. Saudara, Tuhan berkata, orang miskin selalu ada padamu. Tetapi aku tidak akan selalu bersama. Ini kairos, ini kesempatan. Maria dapat mengurapi Yesus. Sebab kalau tidak, waktu Yesus mati, mereka tidak. Saudara, saya ingatkan saudara, yang diberkati oleh Tuhan, yang mengalami kemurahan Tuhan, jangan saudara berkata, oh nanti lain kali bisa. Mungkin lain kali saudara mau berbuat, tetapi tidak bisa. Dan itu juga dialami orang Israel waktu membangun tabernakel. Waktu tabernakel sudah mau selesai, mereka membawa korban. Musa berkata, tidak usah lagi, sudah cukup. Kalau pekerjaan Tuhan sudah selesai, saudara ingin berkorban buat Tuhan, Tuhan berkata, tidak usah lagi. Sekarang waktunya, kalau saudara mau lakukan. Jangan seperti Yudas. Puji Tuhan. Maka sekarang kita akan melihat profil yang keempat, yaitu Yudas. Maria, Marta, Lazarus adalah profil yang perlu kita teladani. Yang mengalami langsung suasana kematian kebangkitan. Dan bagaimana Lazarus dengan tekun, dengan setia duduk makan bersama Yesus, suka bersekutu. Marta melayani tetapi tanpa ada sungutan, tanpa ada pamrih. Dia tahu pelayanannya berkenan kepada Tuhan. Seperti Paul katakan, jerih lelahmu tidak sia-sia dalam persekutuan. Maria, rohaninya makin meningkat. Tadinya duduk dia mendengarkan firman, tetapi tidak hanya duduk dia mendengar firman. Dia sering menjadi pelaku firman. Dia mempersembahkan persembahan. Bukan karena dia kaya. Tetapi tadi sudah saya jelaskan, dia menabung mungkin beberapa tahun untuk dapat mengumpulkan 300 dinar membeli uang. Tetapi dia persembahkan. Dan bagi Yesus, hal itu suatu perbuatan baik. Untuk mengurapi tubuhnya sebelum dia meninggal. Tetapi saudaraku, ada satu pribadi, profil seorang Yudas. Siapa dia, saudaraku? Dia salah seorang murid dari Yesus. Tetapi dikatakan dalam Injil Yohanes tadi, pasal yang ke-12 ayat 4 dan 5. Yudas berkata tentang orang miskin. Katanya itu uang 300 bisa untuk membantu. Itu kelihatan dari segi sosial bagus. Tetapi dikatakan, dia bukan karena memperdulikan orang miskin, tetapi dia seorang pencuri. Dia sering mengambil uang di dalam kas yang dikumpulkan. Sehingga suatu ketika waktu Yesus harus membayar pajak, kas kosong, terpaksa Petrus disuruh mancing ikan.
Dan dari mulut ikan itu keluar 4 dirham untuk membayar pajak. Berarti kasnya kosong. Yang pegang siapa? Yudas. Nah ini saudara, di era masa kini, firman Tuhan dalam Wahyu 2, orang suci makin bertambah suci. Orang benar makin bertambah benar. Tapi orang jahat makin bertambah jahat, orang sesat makin sesat. Yudas itu bersama-sama dengan murid yang lain 3,5 tahun bersama Yesus. Tetapi firman yang didengar tidak pernah mengubah hidupnya. Dan dia tidak pernah mengaku Yesus sebagai Tuhan. Saudara baca dalam Alkitab, dalam Injil, tidak pernah Yudas menyebut Yesus Tuhan. Dia hanya mengatakan Rabi. Waktu dia mencium Yesus di Taman Getsemani juga hanya Shalom Rabi. Apa artinya? Rabi itu artinya guru. Yudas mengaku Yesus hanya seorang guru, bukan Tuhan, bukan juru selamat. Jadi Yudas itu gambaran orang Kristen yang selalu mendengar pengajaran, selalu mendengarkan firman, tetapi tidak pernah mengubah hidupnya. Pandangannya tetap duniawi, pikirannya pikiran duniawi. Seperti Kolose tadi, jangan memikirkan perkara yang di bumi, tapi pikirkan perkara. Bagi Yudas itu tidak, pikirannya uang. Dan saudara, dewasa ini kalau saudara jujur melihat kehidupan itu seperti itu. Orang dunia, orang Kristen, kebanyakan demikian. Bahkan Paulus berkata dengan sedih, banyak teman-teman hamba Tuhan pada waktu itu. Pada waktu Paulus, saudara, menjadi seteru salib Kristus. Karena apa? Mereka bertuhankan perut alias uang. Semua diukur dengan uang. Di masa-masa era corona ini, banyak hamba-hamba Tuhan yang mengeluh. Mengaku, tidak ada persembahan lagi. Bagaimana bisa hidup? Karena berkat Tuhan diukur dengan uang. Saudara. Dan Paulus berkata, akhirnya kebinasaan. Yudas, saudaraku, pikirannya uang. Sehingga waktu perjamuan malam, pikirannya melayang. Sementara perjamuan suci, tapi hatinya tidak terpaut kepada Yesus. Maka iblis merasuk. Maka dia datang kepada imam-imam. Kamu mau kasih uang berapa kalau saya menjual Yesus kepadamu? Mereka memberi uang. Ditulis di Alkitab, 30 keping perak. Bagi Yudas itu satu keuntungan. Tetapi saudara lihat, apakah uang itu terpakai oleh Yudas? Ternyata tidak, saudara. Waktu Yudas melihat Yesus ditangkap, dia menyesal. Dan uang itu dikembalikan ke imam-imam. Imam berkata, tidak, itu urusan kamu. Uang itu dilempar di bait Allah. Dan imam berkata, ini tidak bisa dipersembahkan. Uang darah. Akhirnya dibelikan sebidang tanah untuk kuburan Yudas. Saudara, akhirnya Yudas gantung diri. Dan itu dicatat dalam Kisah Rasul pasal 1 juga. Waktu Petrus mengadakan satu revitalisasi susunan murid-murid. Dia berkata, Yudas ini tadinya sama kita, tetapi dia meninggalkan jabatannya. Meninggalkan jabatannya. Harus diganti. Akhirnya Yudas bunuh diri. Tidak ada yang merawat, saudara. Tidak ada yang menguburkan. Alkitab menulis, dia jatuh terburai, isi perutnya terburai. Itu artinya dipermalukan. Oh saudara-saudara, mari kita anak-anak Tuhan, dalam memperingati hari Paskah kebangkitan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dibangkitkan berserta dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Berdoa buat kita. Jangan memikirkan perkara di bumi, tapi pikirkan yang di atas. Tuhan memberkati saudara sekalian. Kiranya 4 profil pribadi-pribadi yang tersebut di dalam
Yohanes 12 ini menjadi berkat bagi saudara sekalian, dan pujian tadi yang dinyanyikan, semakin ku berbakti, semakin bahagia. Kita nyanyikan sekali lagi dan kita akan masuk di dalam doa. Berbakti semakin ku rasa hidupku menjadi lebih bahagia. Tiap hari hidup bersuasana surga. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, mengucap syukur untuk kesempatan indah pada malam hari ini. Kami boleh merenungkan firman, memecah-mecahkan roti firman, dan kami mohon berkat-Mu atas kami semua. Berdoa untuk jemaat Tuhan, untuk setiap saudara-saudara kami yang sempat mendengarkan firman, supaya hidup mereka hidup dalam suasana nuansa kebangkitan, yaitu tidak memandang rendah di dunia ini, tidak membungkuk melihat perkara-perkara duniawi. Tariklah hati kami Tuhan untuk mencari perkara yang di atas, untuk memikirkan perkara yang di atas, seperti yang dilakukan Lazarus, seperti yang dilakukan Marta dan Maria. Tidak seperti Yudas Tuhan, yang pikirannya kepada harta duniawi, yang akhirnya kebinasaan. Tuhan, terima kasih. Kiranya firman-Mu menjadi berkat. Tanamkan, meteraikan di dalam hati jemaat-Mu, dan buat mereka dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Segala puji bagi Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saudara pelayanan PA pada malam hari ini, dan Tuhan memberkati saudara-saudara yang mengikuti dengan tekun, dan sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom.